Oke, selamat siang Tropes. Jumpa lagi dengan Bang Andeska, Tropis News. Tropes, tadi pagi saya membeli bungkusan plastik ini ya. Plastik harganya Rp17.000. Melonjak hampir 7 apa 80%, 85% ketimbang sebelum-sebelumnya yang hanya Rp10.000. Plastik ini padahal akan saya gunakan untuk membungkus buah-buah jambu, putik-putik jambu ya, yang agar terhindar dari lalat buah. Nah, tadi waktu saya belanja yang jaga warung mengatakan, "Pak, udah 17.000." Walah, tinggi banget kenaikannya. Nah, terus kita bisa memaklumi kenaikan ini ya kemungkinan besar dampak dari perang Amerika Israel terhadap Iran ya, kebilang terhadap Iran, karena itu bukanlah awalnya saling serang menyerang, tetapi Amerika yang menyerang duluan, makanya terhadap Iran. Oke, dengan kasus perang Amerika Israel terhadap Iran ini ya, semua sudah tahu, publik dunia sudah tahu bahwa Iran mengambil sikap untuk menutup Selat Hormuz ya bagi kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak ya, bahan bakar dari berpenjuru dunia ya, ratusan bahkan ribuan mungkin ya tanker lewat di situ, kini terblok di sana. Suatu sikap yang mungkin layak kita dukung ya terhadap Iran. Ini hak Iran untuk melakukan itu. Walaupun kita terdampak dengan kasus ini, karena kabarnya dua tanker yang bermerek Pertamina, apakah itu punya Pertamina atau punya negara lain, hanya pakai merek Pertamina. Sebab pada dasarnya kita itu membeli minyak dari tangan ketiga. Ya, Pertamina tidak direct membeli kepada produsen atau ke negara, melainkan kabarnya melalui Singapura. Perusahaan-perusahaan Singapura lah hanya memang menggunakan bendera Pertamina. Itulah akal-akalannya. Padahal di situ akan tercipta margin buat perusahaan tersebut yang akan berdampak kepada ekonomi Indonesia dan terdampak kepada kita sendiri. Buktinya harga naik, ya tuh, karena terjadinya high cost yang dinikmati oleh pihak lain. Nah, namun demikian, ya Tropes, mungkin kenaikan harga plastik ini adalah momentum yang baik buat kita, masyarakat Indonesia yang kini tengah mengkampanyekan ya, memberantas sampah-sampah plastik. Kita tahu Indonesia adalah negara kedua produsen sampah plastik yang mengotori, mencemari lautan. Gitu. Nomor 2 di dunia setelah Cina. Gila nggak? Nah, inilah momentum. Karena apa? Kita menggunakan plastik itu sifatnya hanya sesaat. Ya tadi untuk udah bungkus buang. Untuk kemasan, udah kemasan di ini, untuk makanan udah habis dibuang. Nah, kita mencari gimana? Alternatif lain untuk menggantikan plastik. Inilah momentumnya. Nah, sejatinya momentum ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk terus mengkampanyekan anti plastik. Ya, jangan hanya menterinya, jangan hanya sekadar kunjungan sampah ke tempat sini. Coba lebih strategis lagi ya dalam menyikapi kondisi ekonomi yang yang dampak dari perang ini, yang akan sebetulnya ini berdampak. Kita menggunakan plastik hanya untuk jadiin sampah, udah sampah akhirnya nggak kita gunakan apa lagi, numpuk, ngeluarin biaya lagi untuk menanggulanginya, mengolahnya. Nah, harus cerdik berpikir. Sepakat kita, nggak apa-apa plastik, tinggikan ya harganya, nggak apa-apa, kita nggak usah gunakan plastik ya, kita gunakan banyak daun yang lagi selain daun, apalagi yang bisa kita gunakan untuk pembungkus yang sifatnya mudah diolah, yang mudah dicercah dan bisa diperbaharui, tidak merusak lingkungan. Sepakat itu?
Ya dah, sepakat. Oke, lanjutkan perjuangan kita. Kampanye anti plastik. Six, mantap.